Setelah kehilangan beberapa pilar, Real Madrid langsung garcep untuk segera menemukan penggantinya. Selain itu, El Real juga melakukan perbaikan di beberapa sektor. Dan dari sekian nama yang telah diincar, pada akhirnya 3 nama sudah diresmikan dan siap diperkenalkan pekan depan. Hal itu sendiri dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, di mana ketiga nama tersebut adalah Jude Bellingham, Brahim Diaz, dan Fran Garcia. Tentu saja ini hanya langkah awal, dan El Real masih akan terus berburu pemain baru demi membuat tim lebih kuat musim depan. Jangan pernah anggap Real Madrid telah selesai. Ya, meskipun musim ini El Real bisa dibilang gatot alias gagal total, namun justru itulah yang membuat mereka kian mengerikan. Pasalnya, dengan kegagalan, pasti Florentino Perez tidak akan tinggal diam. Di mana ia kabarnya sudah menyiapkan dana unlimited untuk belanja besar-besaran demi membeli pemain anyar yang bisa membuat Madrid lebih kuat. Yap, sebagaimana kita ketahui, kalau Real Madrid mengincar banyak sekali nama-nama beken untuk dijadikan amunisi baru. Di sektor belakang, kebutuhan bek kiri jelas yang jadi prioritas. Karena jika Mendy cedera, maka Ancelotti terpaksa memainkan Camavinga di sana. Meskipun tak jelek, namun akan mubazir melihat potensi pemain Prancis tersebut yang digadang-gadang bakal jadi gelandang top di masa depan. Selain itu, sektor gelandang juga jadi perhatian di mana Madrid tidak bisa terus-menerus bergantung pada sosok Toni Kroos dan Luka Modric yang kian menua. Kemudian yang paling riskan jelas sektor depan. Pasalnya, Los Blancos baru saja kehilangan 4 pemain sekaligus, yaitu Asensio, Mariano, Hazard, dan Benzema. Nah, untuk menambal itu semua, Madrid sudah menentukan banyak nama, dan jelas semuanya sangat ingin didapatkan. Namun Madrid jelas harus bersabar, karena semuanya harus melalui proses negosiasi. Akan tetapi pada akhirnya, 3 nama sudah resmi untuk didapatkan. Dilansir dari Fabrizio Romano, kalau Jude Bellingham, Brahim Diaz, dan Fran Garcia akan diperkenalkan secara resmi pekan depan. Dia sendiri sejatinya masih merupakan pemain Madrid. Ia disekolahkan ke AC Milan 2 musim dengan tujuan agar lebih berkembang. Dan benar saja, pemain 23 tahun tersebut mampu tampil impresif bersama Rossoneri. Tercatat Diaz sudah memainkan 124 pertandingan dengan catatan 18 gol dan 15 assist. Selain itu, Diaz juga berkontribusi besar dalam keberhasilan Milan meraih Scudetto musim lalu dan lolos ke semifinal Liga Champions musim ini. Yap, sepulangnya dari Madrid, Brahim Diaz diketahui akan langsung mendapatkan kontrak baru dari pihak Real Madrid sampai 2027 mendatang. Memang dia sendiri sebenarnya masih punya kontrak hingga Juni 2025. Namun Madrid sepertinya melihat sosok pemain mungil tersebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Secara garis besar, Brahim Diaz berkembang dari sisi teknis dan taktik, di mana ia kini menjadi pemain serba bisa di area serang. Yap, selain bisa menjadi gelandang serang, Diaz kini juga bisa bermain sebagai winger kanan ataupun kiri. Di Madrid nanti, Diaz bisa menjadi pengganti yang ideal bagi Marco Asensio yang memilih pindah ke PSG. Protagonisti fino a questo momento e ci auguriamo il più a lungo possibile. Tata dalla palla lunga di qua, bella Tata per Brahimino, ecco Brahimino, è andato Brahim, tiro, gol, ancora Brahimone Diazzone, assist di Tatarusanu per Diaz, come Maignan per Leao, la stessa cosa, assist di Tata, Diaz ha preso palla e se n'è andato, come l'anno scorso in Milan Sampdoria. Berita transfer Bellingham sendiri sebenarnya sudah lama, di mana ia pun sudah sepakat untuk naik level membela Madrid. Yap, Bellingham sendiri pada akhirnya sah menjadi milik Madrid setelah ditembus dengan biaya 103 juta euro plus add-ons dan dikontrak sampai 2029 mendatang. Memang pemain muda timnas Inggris ini dibeli dari Dortmund dan digadang-gadang akan menjadi gelandang andalan Madrid di masa depan. Sebagai gelandang, ia dianggap sudah sangat matang kendati usianya masih 19 tahun. Di Dortmund, ia bahkan menjadi wakil kapten dan tampil impresif. Ketenangan serta visinya di atas rata-rata jelas membuatnya dicap sebagai pemain muda paling berharga saat ini.
Sepanjang membela Dortmund, Bellingham sendiri mampu mengemas 24 gol dan 25 assist dari 132 penampilan serta membantu mempersembahkan 1 DFB Pokal. Di level timnas, ia tercatat telah punya 24 caps bersama timnas Inggris dan turut serta jadi bagian The Three Lions di Piala Dunia Qatar lalu. Nama Fran Garcia sendiri memang terdengar asing. Maklum, ia sendiri hanya bermain di tim Rayo Vallecano dan Madrid hanya menembusnya seharga 5 juta euro. Garcia sendiri sebenarnya merupakan jebolan Real Madrid Castilla, namun ia gagal menembus skuad utama. Sempat dipinjamkan ke Rayo Vallecano, Garcia sendiri akhirnya memilih pergi dengan status permanen ke klub tersebut demi mencari menit bermain agar kemampuannya berkembang. Yap, ketika itu Real Madrid melepas Fran Garcia ke Rayo Vallecano pada tahun 2021 dengan harga 2 juta euro dan disertai klausul sebesar 10 juta euro. Tapi Real Madrid ternyata hanya perlu membayar 50% dari klausul tersebut saat mengaktifkan opsi pembelian kembali. Sehingga Fran Garcia pun ditebus dengan harga hanya 5 juta euro. Lalu seperti apa kualitas Fran Garcia hingga Real Madrid memutuskan untuk memulangkannya setelah dirinya berpetualang di Rayo Vallecano selama 3 tahun? Carlo Ancelotti mengatakan bahwa Fran Garcia merupakan tipe back yang energik dan cepat dengan bola serta punya kemampuan menyerang dan juga bertahan dengan baik. Dan melihat perkembangan yang terjadi pada sang pemain, Ancelotti pun tidak ragu untuk memulangkannya ke Madrid. Fran Garcia adalah bek kiri yang punya banyak energi. Dia sangat cepat dengan bola dan dia menyerang dengan baik. Dia adalah profil yang tepat untuk Real Madrid dan tahun depan dia akan bersama kami, ucap Ancelotti dikutip dari Football Espana. Yap, secara teknis, Garcia punya keunggulan lebih dalam hal kecepatan dan itulah yang membuatnya unggul, khususnya dalam hal dribble. Tercatat, Fran Garcia memiliki rata-rata 4,74 dribble progresif atau dribble ke area lawan dengan rata-rata melakukan take on sukses sebanyak 0,86 kali per 90 menit. Selain itu, ia juga punya kemampuan mengoper yang baik dengan mencatatkan 78,3% operan sukses dari 54,97 percobaan operan per 90 menit. Kemudian, soal bertahan, pemain 23 tahun tersebut terkenal lugas. Tercatat ia melakukan rata-rata 2,26 tackle per 90 menit dan 1,2 intercept per 90 menit. Sayangnya, posturnya yang hanya 1,69 meter tersebut membuatnya tidak unggul dalam duel-duel udara. Tapi hal ini bisa ditutupi dengan rekannya yang ada di sektor bek tengah kiri. Di musim ini sendiri, Fran Garcia pun telah membuktikan kapasitasnya dengan mencatatkan 2 gol dan 3 assist dari 38 pertandingan di La Liga. Meskipun begitu, perburuan Madrid dalam menggait bek kiri belum usai, di mana El Real masih ambisius untuk mendatangkan Alphonso Davies dari Munchen. Namun, bila itu pada akhirnya gagal, seperti yang dikatakan oleh Ancelotti, kalau Fran Garcia bisa jadi pemain yang penting bagi Madrid. Dentro del área es muy complicado que este jugador te falle. Apertura del central madrileño, una y otra vez al 3, a intentar ser tendido de rodillas, ve que el colegiado... Vinió Rodrigo con izquierda y esa línea de pase que le ofreció por arriba. Vaya caño de Fran García. Sobre Fede Valverde, de nuevo Fran García le imprime ritmo a lo que hace el Rayo. Registros técnicos que te pueda permitir este deporte. Mira, otro iba. Santi Comesaña por mandársela de nuevo a un hiperaccenta de Bujar. Fran le pide, le temporiza y dice escabullirse de la presa y girarla de costado a costado. Fran García, y está un Valentín, dice el colegiado que se tiene que seguir jugando por el camino. Dobló la banda, Fran García la puede poner la primera atrás. ¿Qué? Gol, 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 gol. Va y salir con precisión. Ha tenido que llegar ahora Fran. Consagra esa posesión el cuadro del terreno de juego, Fernando. Se está sintiendo muy cómodo. Tiene corriendo al uruguayo, es el lateral el que buscaba de nuevo. Yap, setelah 3 nama resmi didapatkan,
Madrid tentunya masih akan berburu demi mendapatkan amunisi baru. Lalu kira-kira siapa menurut kalian pemain yang selanjutnya akan diperkenalkan oleh Madrid di kemudian hari? Apakah Harry Kane, Firmino, atau malah Havertz? Semua masih bisa terjadi. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari mega project The New Galacticos ini.